Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tentang tata cara berperkara di peradilan agama, dan dalam video ini kita akan membahas tentang perubahan dan pencabutan gugatan. Perubahan gugatan ini boleh dilakukan dengan syarat perubahan gugatan tersebut tidak boleh merugikan pihak lawan. Ya, artinya tidak boleh merugikan tergugat atau para tergugat. Dalam hal perubahan ini, ya, tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara perdata. Nah, kita ketahui di awal kita juga sudah mempelajari tentang asas-asas hukum acara perdata. Misalkan harus memberikan kesempatan kepada pihak lawan atau memberikan kesempatan yang sama pihak lawan. Ketika penggugat mengajukan perubahan, berarti tergugat juga diberikan hak untuk menjawab ataupun menangkis perubahan dalam gugatan tersebut. Yang ketiga, perubahan gugatan tidak boleh menyimpang dari petitum atau tuntutan semula. Jadi tidak boleh adanya petitum atau tuntutan yang berbeda yang menyimpang dari tuntutan semula. Seandainya perubahan gugatan tersebut dilakukan sebelum agenda jawaban, maka tidak perlu izin tergugat. Tetapi ketika perubahan tersebut sudah melampaui agenda jawaban tergugat, maka perubahan gugatan harus dengan izin dari tergugat. Ini yang keenam, perubahan harus memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk membela diri. Kemudian perubahan gugatan dengan mengurangi petitum itu diperbolehkan. Mengurangi tuntutan yang ada dalam gugatan itu diperbolehkan. Nah, ini tentang pencabutan gugatan. Ada beberapa hal atau alasan mengapa pencabutan gugatan itu dilakukan. Yang pertama, tuntutan telah dipenuhi oleh tergugat. Misalkan gugatan tentang wan prestasi. Tergugat dituntut untuk mengembalikan hutang sebesar 100 juta. Nah, pada saat ditagih, tergugat mengelak, tidak mau membayar, kemudian dilakukan gugatan. Nah, ketika gugatan itu dilakukan, ternyata tergugat membayar kekurangan ataupun membayar hutangnya sebesar 100 juta. Nah, karena sudah dibayar, maka tuntutan itu sudah dipenuhi dan bisa dilakukan pencabutan gugatan. Atau mungkin pencabutan gugatan itu dikarenakan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penyusunan gugatan. Misalkan keliru dalam menuliskan atau menyebutkan alamat dari tergugat. Nah, ini bisa dilakukan pencabutan, kemudian dilakukan perbaikan dan diajukan gugatan lagi. Untuk syarat-syarat pencabutan ya dapat dilakukan kapanpun sebelum putusan. Jadi sebelum putusan itu bisa dilakukan pencabutan. Sementara kalau pencabutan itu diajukan sebelum jawaban tergugat, maka tidak perlu izin dari tergugat. Tetapi kalau sudah tergugat itu sudah mengajukan jawaban, maka pencabutannya harus atas izin dari pihak tergugat. Demikian tentang perbaikan dan pencabutan gugatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.